24 tahun. Saya tinggalnya tepatnya di Desa Gamretan, Umbul Harjo, Cangkrian, Sleman. Saya bergerak di pelaku wisata, tepatnya di wisata Lavatur Gunung Merapi. Saya di sini mempunyai job desk atau tugas dan tanggung jawab sebagai driver sekaligus pemandu mengenai sejarahnya pasca erupsi yang 2010 kemarin. Pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 26 Oktober pasca erupsi yang Merapi, kita warga sini juga ikut serta mengungsi di Stadion Maguwarjo pada waktu malam harinya. Kemudian setelah beberapa hari, karena dirasa terlalu banyak untuk pengungsiannya, kemudian beberapa ada juga yang mencari pengungsian di saudara-saudaranya. Salah satu kalau saya dulu mengungsinya di Kulon Progo, karena saudara saya ada punya rumah di sana. Nah, kita di pengungsian sama kurang lebih selama 4 bulan. 4 bulan itu kita baru bisa untuk mengunjungi rumah-rumah kita. Jadi di rumah pun kita harus membersihkannya. Kemudian beberapa bantuan datang seperti selimut. Merapi ini mulai bangkit seperti salah satu pertamanya orang-orang yang jualan di samping kanan jalannya yang terkena dampak erupsi 2010 kemarin. Itu dengan beralaskan tikar, kemudian kalau hujan pakai terpal. Dan lama berjalannya semakin banyak wisatawan yang datang ke Merapi, kemudian adanya Jeep Lavator kita ini. Nah, di Jeep Lavator ini hampir semua driver yang bergerak di wisata Merapi ini dia yang dulu punya rumah di sekitar ini atau lebih jelasnya warga di sekitar lereng Merapi. Mbah Marijan ini salah satu kampung yang dekat dengan Gunung Merapi. Nah, untuk rumahnya Mbah Marijan sendiri dari sini, dari ujung sini sampai timur sana, karena timurnya sebelah sana. Tapi ini sudah renovasi baru semua, karena dulu yang erupsi yang 2010, tepatnya pada tanggal 26 Oktober, itu di sini udah hancur semua. Nah, di depan kita ini ada mobil APV. Mobil APV ini yang dibawa oleh satu orang reporter, satu orang relawan yang pada saat itu ingin menjemput Mbah Marijan, ingin mengevakuasi Mbah Marijan, tetapi pada saat itu awan panas sudah turun. Jadi yang meninggal di rumahnya Mbah Marijan ini ada 3 orang. Arwah Mbah Marijan, kemudian satu orang reporter dari Viva News, satu orang relawan dari PMI yang membawa mobil APV. Jadi sebelum terjadinya erupsi itu ya dirasa agak standar sih. Tapi setelah erupsinya justru terjadinya adanya wisata ini justru lebih banyak income yang masuk ke wisata terutama di lereng Merapi ini. Karena sebelumnya wisata yang di lereng Merapi itu hanya untuk camping aja. Nah, kemudian setelah erupsi yang 2010 ini adanya Lavator Merapi ini, banyak wisatawan terutama studi tour dari SMK, kemudian rombongan dari SMK, family gathering itu malah setiap kali menuju Jogja belum lengkap kalau belum ke Merapi menggunakan Jeep Lavatornya seperti itu. Jadi lebih meningkat setelah erupsi yang 2010. Jadi kalau kita dalam pepatah, di balik musibah ada berkahnya seperti itu. Jadi untuk warga di sekitar sini nggak hampir semua dia ikut serta dalam wisata Lavator ini. Ada juga yang dia ternak sapi, karena di sini mayoritas dari dulu itu ternak sapi perah. Jadi ada juga yang welcome sama adanya wisata ini. Ada juga yang tidak welcome. Salah satu contohnya ya orang yang sudah berumur, karena otomatis mata pencariannya beternak, otomatis dia mencari rumput. Nah, di kebun-kebun tersebut kan otomatis jalan yang kita lalui otomatis dengan suara yang berisik. Kemudian ya ada beberapa driver yang dia bawanya ugal-ugalan. Nah, disitulah ada beberapa warga yang istilahnya tidak terlalu suka adanya wisata Lavator ini. Seperti itu. Hampir 50% sih, 50-50. Ada juga yang welcome, ada juga yang nggak welcome. Di sisi lain ada juga yang satu desa yang dia tidak welcome karena dia dilalui, dan banyak yang jeep yang ugal-ugalan. Kadang ada juga yang pas posisinya dia bawa rumput, kemudian
kemudian dia tersenggol kemudian jatuh. Ada juga yang istilahnya nggak sopan, ada orang tua di sampingnya kok bawanya terlalu cepat. Nah, disitulah ada sisi positifnya sama negatifnya tentang untuk warga sini, kehidupan warga sini yang terutama di lereng Merapi seperti itu. Jadi dalam mengatasi hal yang sisi positif sama negatifnya, terutama yang bagi warga yang tidak pelaku wisata, itu disosialisasi dari warga sekitar, kemudian aparat dari pemerintahan desa, ya mensosialisasi tentang wisata. Jadi di sini itu warga di sini bangkit itu tidak semuanya dari peternak. Jadi hampir 50% ke atas itu warga sekitar sini bangkit karena wisatanya. Jadi harus sama-sama menyadari dari kedua belah pihak. Yang pelaku wisata harus sopan. Jadi harus tahu di mana kita harus mengendalikan kendaraan secara pelan dan di saat kendaraan kita agak cepat. Nah, di sisi lain dari warga sekitar yang tidak sebagai pelaku wisata juga harus menyadari karena income pendapatan dari wisata Sleman ini, dari pendapatan dari wisata Sleman ini lebih banyak ke wisata jeep lava seperti itu. Jadi untuk menurut saya sendiri untuk kebijakan dari perangkat desa terutama di Pak Lurah kemudian Dukuh, karena di sini satu lurah kemudian terbagi menjadi beberapa desa. Nah, nanti setiap desa nanti dikepalai Pak Dukuh. Nah, di situ pasti dia ikut serta karena yang jalur yang kita lalui untuk wisata ini pasti ada perizinannya dari perangkat desanya. Dan di situ juga dari perangkat desa ikut adil juga karena di setiap kita masuk ke objek wisatanya pasti ada retribusi masuk. Otomatis retribusi masuk itu nanti masuk ke aparat dari pemerintahan terutama di Pak Dukuh sama kelurahan seperti itu. Kalau saya sendiri masih di sini karena apa? Saya pun dari SMK untuk memenuhi kebutuhan dari SMK kemudian menuju ke kuliah itu pendaftarannya dari uang dari jeep. Dan jeep ini pun yang saya bawa dari mulai masuk kuliah sampai sekarang ini yang membiayai itu dari jeep seperti itu. Jadi tidak hanya saya sendiri pun dari warga sekitar sini yang berbondong-bondong ingin membeli armada jeep. Karena apa? Karena dirasa dalam perhitungannya ketika saya sendiri pun kalau saya kerja cari, salah satu contohnya saya kerja di hotel dengan sistem kontrak 8 jam kerja dan di sini fleksibel, itu lebih nyaman di sini. Dalam artian kalau di sana dalam 1 bulan kita dapatnya UMK Jogja, kemudian dalam 1 hari 8 jam kerja kemudian kontrak. Kalau di sini itu sehari kita bisa 3 kali, kadang 4 kali, bahkan kalau Natal tahun baru dari mulai Sunrise bisa ada yang 5 kali 6 kali. Jadi otomatis kalau saya perhitungan lebih tinggi di sini jikalau kita bisa memanajemen keuangan di sini. Sebagai penutup dari dokumentasi, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa bencana alam tidak selalu membawa keburukan bagi yang terdampak, tetapi juga membawa berkat atau kebaikan bagi masyarakat yang terdampak juga. Seperti yang terlihat bahwa masyarakat desa yang terdampak erupsi Gunung Merapi mampu bangkit dari keterpurukan, bahkan tumbuh dan serta berkembang menjadi objek atau desa pariwisata. Tentu itu semua tidak dapat terjadi jika masyarakat hanya bergantung pada dirinya sendiri. Saling topang menopang satu sama lain antara masyarakat serta pemerintah atau tokoh masyarakat juga diperlukan. Sikap kebersamaan sosial masyarakat lereng Merapi serta semangat untuk bangkit dari keterpurukan yang membuat masyarakat desa mampu menjalankan kembali roda ekonomi dan sosial yang sempat terhenti. Akhir kata, saya mengutip pepatah yang berkata, akan selalu ada bintang di balik awan.
selalu ada pelangi di bawah rintik hujan, dan selalu ada hikmah di balik kesulitan. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 4. Cepat tanggap darurat.